Darah lebih merah dari kain Kediri. Malam itu, langit Tumapel tidak bertabur bintang. Yang jatuh dari langit adalah kepala prajurit. Sebelum mahkota cahaya lahir dari puncak gunung, seorang wanita lebih dulu lahir membawa kutukan yang menenggelamkan satu kerajaan. Namanya Ken Dedes. Dan perang ini dimulai karena senyumannya. Angin malam dari Gunung Kawi membawa bau besi dan asap. Ribuan obor berbaris seperti ular api di kaki bukit Tumapel. Aku melihatnya dari balik semak. Aku, Empu Purwa, tua renta yang takdirnya mencatat, bukan berperang. Tumapel terbakar. Pasukan Kadiri dipimpin Aku Tunggul Ametung menghantam tembok kayu desa Tumapel dengan domba-domba berlapis baja. Tabuh-tabuh perang kenung bergemuruh, memecah malam yang seharusnya sunyi. Anak panah berdesing seperti lebah neraka. Setiap desing, satu nyawa melayang. "Serbu untuk kehormatan Kadiri!" teriak Tunggul Ametung dari atas kudanya. Suaranya berat, tapi matanya kosong, seperti orang yang sudah menjual jiwanya. Di sisi lain, Ken Arok masih muda, tangannya berlumuran darah, tapi genggamannya pada keris Empu Gandring tidak bergetar. Dia bukan prajurit, dia budak yang kabur. Tapi malam ini, dia memimpin sisa-sisa laskar Tumapel yang sekarat. "Untuk tanah ini, untuk kehormatan yang dirampas," balas Ken Arok. Pedang beradu, darah menyembur ke tanah basah. Jeritan anak-anak bercampur tawa iblis para prajurit yang mabuk perang. Ini bukan perang biasa. Ini perang karena satu hal, satu wanita. 3 bulan sebelumnya, Tunggul Ametung menemukan seorang gadis di tepi Sungai Berantas. Kulitnya seputih padi menguning, rambutnya sehitam malam tanpa bulan. Dan senyumnya membuat prajurit paling keras pun berlutut. Ken Dedes, anak seorang Brahmana, calon biksuni. Tunggul Ametung yang sudah punya puluhan selir langsung gila. Dia paksa gadis itu jadi istrinya. Dia kira kecantikan itu berkah. Dia tidak tahu kecantikan itu adalah kutukan. Malam sebelum perang ini pecah, seorang pertaba tua datang ke Kadiri. Dia menatap Tunggul Ametung lalu berbisik, "Tuanku, wanita itu bukan manusia biasa. Dari rahimnya akan lahir raja. Tapi sebelum itu, darah bangsawan akan mengalir seperti sungai." Tunggul Ametung tertawa. Omong kosong orang tua. Sekarang orang tua itu benar. Darah bangsawan Kadiri memang mengalir di bawah kakinya sendiri. Aku melihat Ken Dedes. Dia tidak di medan perang. Dia di balik tirai sutra, di kereta kencana yang dijaga 40 prajurit. Wajahnya pucat. Matanya tidak menangis. Matanya menatap kosong ke arah api. "Dia tahu, semua ini karena dia, Ken Arok," bisiknya pelan. "Sampai aku yang sedekat ini hampir tidak dengar. Ambil aku, atau biarkan kerajaan ini hancur." Kalimat itu, kalimat seberat gunung. Kalimat yang akan mengubah Nusantara selamanya. Keris Empu Gandring di tangan Ken Arok bergetar. Bukan karena takut, tapi karena keris itu haus darah majikan yang zolim. Dan malam ini, majikan itu adalah Tunggul Ametung. Petir menyambar, hujan darah turun. Bukan hujan sungguhan, tapi darah dari tubuh prajurit yang terpenggal, terbawa angin ke atas, lalu jatuh lagi. Tunggul Ametung memacu kudanya. Dia mau membunuh Ken Arok dengan tangannya sendiri. "Pengkhianat, kau pikir kau pantas untuknya?" Ken Arok tidak jawab. Dia hanya mencabut keris Empu Gandring. Keris yang ditempa 7 tahun. Keris yang kata Empu Gandring sendiri. Keris ini akan membunuh majikannya. Dan majikan Ken Arok adalah Tunggul Ametung. "Untuk Ken Dedes," kata Ken Arok pelan.
Lalu dunia menjadi gelap. Dunia menjadi gelap hanya untuk sesaat. Petir kedua menyambar membelah langit Tumapel, dan di cahaya putih itu aku melihatnya. Ken Arok melompat, bukan seperti manusia, seperti macan yang kelaparan 7 tahun. Keris empu gandring di tangannya bukan lagi besi. Keris itu berdenyut seperti jantung. Tunggul Ametung tertawa keras. "Budak, kau kira keris kutukan itu bisa?" Kata-katanya terputus. Suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya melebar. Tangannya yang masih menggenggam tombak emas jatuh ke tanah bersamaan dengan kepalanya. Kepala Akuwu Tunggul Ametung menggelinding di lumpur darah. Matanya masih terbuka, masih menatap ke arah kereta kencana, masih menatap Ken Dedes. Dia menoleh, pelan, menatap lurus ke arah kereta kencana Ken Dedes. Jarak 50 hasta. Tapi tatapan mereka seperti bertabrakan. Seperti dua kutukan yang akhirnya bertemu. Ken Dedes tidak teriak, tidak pingsan. Dia cuma turun dari kereta. Langkahnya pelan. Kaki telanjangnya menginjak tanah berlumpur darah. Gaun putihnya jadi merah. Tapi wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang buat gadis 17 tahun yang baru aja lihat suaminya dipenggal. Bibinya bergerak, tidak bersuara, tapi aku bisa baca gerak bibirnya. Tulis ini empu. Tulis biar dunia tahu Ken Dedes tidak pernah meminta perang ini. Lalu tirai sutra kereta kencana ditutup. Hujan darah berhenti. Bulan kembali pucat. Dan di bawah kaki gunung Tumapel lahirlah sebuah kutukan bernama kerajaan. Malam itu selesai, tapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Ken Arok gak jawab, rahangnya mengeras. "Aku tahu," lanjut Ken Dedes. Dia ulurkan tangannya. Jarinya menyentuh bilah keris yang masih panas. Darah Tunggul Ametung kena kulitnya. Tapi dia gak kedip, gak menjerit. Dan aku tahu, darah yang menetes dari keris ini adalah darahku juga. Pasukan Kadiri yang tadi garang seperti singa, sekarang lari seperti anjing ketakutan. Mereka lempar tameng, lempar senjata. Yang mereka bawa cuma satu, panik. Ken Arok berdiri di atas tubuh Tunggul Ametung. Bajunya robek, dadanya naik turun. Tapi sorot matanya bukan sorot manusia menang. Sorot matanya, sorot orang yang baru aja jual jiwanya ke iblis. Angin berhenti. Obor-obor padam sendiri. Hanya bulan yang masih merah di atas mereka berdua. Ken Dedes mendekat satu langkah lagi. Sampai dahinya hampir menyentuh dada Ken Arok yang berlumuran darah. "Selamat, Tuan," katanya. "Mulai malam ini, kau bukan lagi budak. Kau adalah raja. Raja dari kerajaan yang lahir dari darah dan dosa." Dia angkat dagu Ken Arok. Senyumnya, senyum yang sama yang bikin Tunggul Ametung gila. Senyum yang sama yang bikin ribuan prajurit mati malam ini. Para prajurit Tumapel mau menghadang. "Jangan mendekat, Nini. Dia pembunuh." Ken Dedes angkat tangan. Satu gerakan aja, semua prajurit berhenti. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Dia berjalan, melewati mayat, melewati anak panah patah, melewati kepala-kepala yang menggelinding. Sampai dia berdiri, tepat di depan Ken Arok. Senyuman terakhir di bibirnya bukan senyum kemenangan. Senyum orang yang baru sadar dia mati karena kecantikan yang dia banggakan. Diam. 3 detik. Seluruh medan perang diam. Lalu neraka pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena perintah perang, karena ketakutan. "Aku mati!" teriak seorang prajurit Kadiri. Suaranya pecah, tombak
Anaknya jatuh duluan sebelum nyawanya. Tapi ingat, bisiknya terakhir sampai cuma Ken Arok yang dengar. Mahkota yang kau rebut malam ini akan menuntut tumbal. Setiap generasi sampai darah Majapahit kering. Ken Arok mau ngomong, tapi lidahnya keluh. Ken Dedes berbalik, punggungnya lurus. Dia berjalan melewati mayat suaminya sendiri tanpa menoleh. Seolah Tunggul Ametung cuma batu di jalan. Tapi sebelum dia masuk lagi ke kereta kencana, dia berhenti, menoleh setengah ke arahku. Empu Purwa yang bersembunyi di semak. Matanya ketemu mataku. Dan di mata itu, aku lihat semuanya. Ribuan tahun ke depan. Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Perang Paregrek, runtuhnya Nusantara. Semua karena wanita ini, karena rahimnya.